Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil Hasan, NIM 19053047. Saya mahasiswa dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS yang telah saya buat. Yang pertama ada soal yang pertama itu tentang konsep-konsep yang sudah dibuatkan dan bagaimana pelaksanaannya dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada strategi. Strategi adalah siasat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini adalah sebuah rencana dalam mencapai tujuan yang dilakukan dalam pembelajaran, baik dilakukan oleh guru atau badan pemerintahan. Yang ketiga itu ada pendekatan. Pendekatan ini adalah cara pandang dari seseorang untuk mencapai sebuah tujuan, dengan cara mendekati para peserta didik agar sudut pandang dari peserta didik ini dapat mudah diberikan sebuah pembelajaran. Yang keempat ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi yang sudah dirancang dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis agar mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Yang kelima ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini adalah sebuah cara yang digunakan oleh seseorang atau guru dalam mengimplementasikan suatu metode yang sudah direncanakan tadi secara spesifik. Contohnya itu ada penggunaan metode ceramah pada kelas. Yang keenam ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran ini adalah gaya dari seseorang atau guru dalam melaksanakan sebuah pembelajaran yang bersifatnya yang dimana taktik ini biasanya berasal dari individu masing-masing. Contohnya seseorang yang menggunakan metode ceramah belum tentu menggunakan taktik yang sama dalam metode ceramahnya. Ada yang mempunyai metode ceramah ini digunakan dengan cara seperti melalui pembuatan video atau yang lain. Yang ketujuh ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah sesuatu yang terbuat akibat dari penerapan dari suatu metode, taktik, dan yang sudah tergabung dalam satu kesatuan. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, itu apa itu maksud dari pendekatan scientific learning, dan pilihlah satu materi sesuai dengan keahlian saya. Menurut saya, pendekatan scientific learning ini adalah merupakan model dari pembelajaran yang menggunakan keilmuan yang memuat beberapa aktivitas pengumpulan data melalui informasi, mengolah informasi, dan kemudian mengkomunikasikannya. Contoh implementasinya saya sebagai pendidik, yaitu yang pertama melakukan observasi, yaitu dengan mencari materi pembelajaran yang sesuai diberikan oleh pemerintah atau badan pendidikan atau sesuai dengan kisi-kisi. Yang kedua itu mengolah informasi. Setelah mendapatkan informasi, informasi itu diolah sehingga didapatkan sebuah materi. Setelah sebuah materi didapatkan, itu ada yang ketiga, itu mengkomunikasikan, yaitu memberikan materi sesuai yang telah dicari, materi yang tadi sudah dicari, yang sudah diobservasi tadi. Jadi materi itu akan dibagikan kepada para siswa. Yang ketiga ada seorang guru dalam pembelajaran menentukan pembelajaran yang digunakan. Jelaskan pendekatan-pendekatan yang ada dalam pembelajaran dan berikan contoh implementasi pembelajaran dalam pembelajaran ekonomi. Pilih salah satu sesuai dengan keahlian Anda. Yang pertama itu ada pendekatan konsep dan proses. Pendekatan konsep ini adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik kepada konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Yang kedua itu ada pendekatan proses. Pendekatan proses ini adalah pendekatan yang berorientasi kepada proses, yang dimana hasil proses lebih dipentingkan daripada hasil, dan pada pendekatan ini diharapkan benar-benar para peserta didik itu benar-benar menguasai proses. Yang kedua itu ada pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan deduktif itu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu kesimpulan. Kalau induktif itu proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Yang ketiga itu ada pendekatan ekspositori dan heuristik.
Pendekatan expo teori yaitu pendekatan di mana guru sangat berperan aktif dalam memberikan pembelajaran. Ini bisa juga disebutkan dengan metode ceramah. Yang kedua itu pendekatan heuristik, di mana siswalah yang menggali informasi, di mana informasi ini tidak hanya didapatkan melalui guru tapi juga melalui internet, perpustakaan dan buku-buku lainnya. Dalam proses pembelajaran ini guru berfungsi sebagai motivator atau fasilitator sehingga di dalam pendekatan ini guru cuman mengarahkan ke siswa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat ada pendekatan kecerdasan, yang kelima ada pendekatan konstekstual. Pendekatan konstekstual ini adalah pendekatan pembelajaran yang dapat membantu guru menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi yang beragam dan sebagai tempat motivasi siswa. Yang implementasinya, saya sebagai guru yang akan menjadi guru ekonomi, menurut saya yang paling pas itu metode pendekatan heuristik, karena pada pendekatan ini siswalah yang menggali sebuah informasi dan guru hanya sebagai penunjuk jalan yang benar, serta sebagai pemotivasi agar siswa mendapat materi yang sesuai dengan yang diinginkan. Karena dalam pembelajaran ekonomi, siswa diharapkan mencari informasi langsung dan nanti didiskusikan dengan guru. Yang keempat itu pada masa pandemi seperti sekarang. Pertanyaan keempat itu pada masa pandemi seperti sekarang dengan pembelajaran daring, metode apa yang menurut saya sangat pas untuk digunakan dalam pembelajaran. Menurut saya yang sangat pas digunakan dalam metode pembelajaran itu metode ceramah. Kenapa? Karena dalam metode ceramah ini guru dapat mempersiapkan materi secara keseluruhan dan dapat memberikan sebuah materi itu melalui via Zoom atau via online, sehingga para siswa tidak perlu berhubungan secara langsung. Jadi para siswa hanya mendengarkan dan menganalisis pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan untuk saat sekarang, dikarenakan masa pandemi, kebanyakan dari sekolah-sekolah itu tidak melaksanakan kegiatan secara offline atau secara langsung, maka untuk metode ceramah ini sangat bagus untuk digunakan sehingga materi tetap dapat tersampaikan. Kalau yang pertanyaan kelima itu kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran dari daring. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dari pembelajaran daring. Untuk pembelajaran daring ini waktu dan tempatnya sangat efektif karena proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua itu siswa tidak akan bergantung lagi kepada guru karena dia bisa mencari informasi melalui online atau buku-buku. Yang ketiga itu dengan adanya daring ini tentu siswa melakukan pembelajaran secara online itu menggunakan sebuah teknologi. Jadi dengan menggunakan teknologi ini diharapkan para siswa dapat mengembangkan atau menguasai teknologi informasi yang ada. Yang selanjutnya itu ada kelemahan dari pembelajaran daring ini. Kelemahan dari pembelajaran daring ini yang pertama itu apabila seseorang atau sebuah sekolah itu berada di dalam jangkauan jaringan yang buruk, maka akan menghambat dalam melaksanakan pembelajaran karena akan tersendat-sendat atau akan putus jaringan. Yang kedua itu kurangnya interaksi antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru, karena dalam sebuah pembelajaran diperlukan juga sebuah contoh yang diberikan oleh guru secara langsung agar para siswa itu dapat mengamati dan mencari yang aslinya, yang benarnya.
Kalau kelemahan yang lain itu tingkat pemahaman dari peserta didik itu berbeda-beda. Kenapa? Karena kemampuan dari para siswa itu berbeda-beda. Dan dalam hal ini, dalam hal online atau daring ini, para siswa diharapkan tetap memahami satu materi yang belum tentu dia mengerti, dan para guru tidak bisa memilah-milah pembelajaran apa yang pas untuk peserta didik ini dan peserta didik ini. Sekian jawaban UTS yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.